secara teknikal dia sudah membentuk bullish flag seperti ini. Tinggal ini aja, tinggal menguji area level resist di 9.900. Nah, potensi level resist berikutnya Hai, isi to invest, kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, silakan gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time, dan teman-teman juga dapat menikmati fasilitas bot yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya ingin melihat beberapa saham. Nah, contohnya di sini ada Unilever yang memang hari ini juga naik dan nanti kita akan bahas ya. Dan ini juga ada grup saham potensial. Jadi teman-teman ini bisa melihat ya saham-saham yang memang punya potensial untuk hari yang sama. Jadi teman-teman juga bisa melihatnya ya di sini untuk beberapa hari ke depan, bahkan di hari itu ya. Jadi untuk potensi swing trading, tradingan maupun cuan bungkus ini bisa saja. Dan juga ada informasi yaitu terkait dengan acara workshop ya teman-teman. Jadi ada acara workshop yang memang teman-teman ini bisa ikuti, yaitu workshop analisis fundamental ya. Di sini itu online, yaitu kalau teman-teman ingin mendapatkan pengetahuan tentang analisa fundamental, ini mengetahui harga wajar saham, kemudian saham terdiskon, potensi beggar, kemudian mengukur valuasi sahamnya ya, kemudian mencari saham harga wajarnya, dan potensi menghadapi resesi 2023 ya. Ini bisa diikuti ya, itu di hari Sabtu tanggal 10 dan 17 Desember ya. Ini jadi di bulan Desember, waktunya jam 10 sampai jam 3 sore, dan ini banyak bonusnya ya. Jadi ini kesempatan mumpung masih early bird, silakan untuk teman-teman yang memang ingin daftar ya. Nah, kita akan melihat ya hari ini untuk saham-saham yang memang potensial. Tapi sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu, yaitu di sini terkait dengan IHSG. Nah, hari ini IHSG ini ditutup naik ya 0,99%, ditutup di area 7081 closingannya, dan tepat sekali di sini untuk IHSG ini sebenarnya kan masih dalam range sideways. Nah, untuk resisten areanya di 7100. Nah, total transaksi hari ini cukup tinggi teman-teman, yaitu sebesar 26,3 triliun. Nah, ini dikarenakan karena adanya indeks rebalancing yang memang akan diberlakukan di bulan Desember atau awal bulan ya, ini di tanggal 1 ya, dan ini terjadi beberapa kenaikan terutama di saham-saham big banknya. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa. Nah, sebelumnya saya juga akan membahas di sini untuk transaksi dari asing hari ini terjadi net buy ya di saham-saham yang memang cukup potensial ya, terutama di big banknya. Hari ini ada BMRI, kemudian BBNI, BCA, BBRI, Buka, Telkom, Unilever, Bumi ya. Ini terjadi net buy asing yang cukup tinggi juga, dan ini dipimpin oleh Bank Mandiri. Nah, kita akan bahas di sini ya. Intinya adalah untuk IHSG ini masih dalam teritorinya sideways di area 7100 sampai 6967 ya. Di area sini ini masih dari dalam area sideways, dan hari ini potensi untuk volumenya juga cukup tinggi ya. Jadi ini kita lihat seperti apa untuk perkembangan dari big banknya terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada saham BCA. BCA ini sudah dibahas berulang kali ya, bahkan ini sudah menyentuh resistennya. Nah, resistennya di area 9200, dan ini sudah disentuh ya. Hari ini dia jebol, dan potensinya gimana? Apakah masih bisa cukup naik atau tidak? Tentunya berdasarkan secara teknikal ya, ini potensi memang masih di area 9400, meskipun hari ini sudah ditempuh ya high-nya tertingginya dan menjadi all time high ya. Untuk volume transaksi juga hari ini di atas rata-rata ya, ini cukup bagus. Dan secara teknikal ini kemana nih saham Bank BCA? Nah, kalau teman-teman lihat ya, di sini kan kita lihat berdasarkan harian. Nah, gimana kalau kita lihat berdasarkan
bulanan terlebih dahulu biar teman-teman juga lihat ya. Nah, secara teknikal kalau teman-teman lihat bulanan ini 4 bulan berturut-turut ini mengalami kenaikannya atau di sini memang potensinya hijau terus. Nah, gimana nih potensinya? Kalau teman-teman memang punya untuk modal bawah, misalkan punya untuk investasi jangka panjang, ini boleh di hold ya dengan target resisten selanjutnya itu ada di mana? Itu ada di area 9.600-an ya kurang lebih. Ini diambil dari high-nya seperti ini. Ini memang tidak terlalu tidak terlalu pengukurannya kuat karena memang ini valuasinya kan sudah cukup tinggi juga ya kalau diukur dari secara fundamental, tapi secara teknikal ini masih cukup bagus. Nah, teman-teman hati-hati yang memang hari ini baru masuk, bahkan hari ini baru masuk di 9.400-an, ini pasti esok hari ada profit taking. Nah, profit taking seperti ini diwaspadai juga harus teman-teman sesuaikan dengan strategi tradingnya. Kalau hari ini trading, ya hari ini boleh profit taking sebenarnya. Makanya di grup khusus ya, terutama di grup Telegram saya bahas yang mau profit taking silakan profit taking. Nah, intinya adalah kalau sudah naik seperti ini potensi untuk profit taking ini ada ya dengan target resisten selanjutnya kan di 9.550. Namun apakah dicapai dalam satu hari atau tidak ya, ini pastinya tidak ya. Karena apa? Ini harus melewati terlebih dahulu resist di 9.400 ya di high hari ini dan sampailah ke area 9.500. Nah, potensinya esok hari ada koreksi, wajar saja karena memang ada koreksian. Dan untuk RSI-nya di sini 67, ini masih cukup bagus, volume di atas rata-rata. Bandarik di sini masih masuk. Nah, saya bahas di sini untuk BCA hari ini terjadi total transaksi dari asing 343 miliar dan hari ini untuk broker summary-nya hari ini terlihat jelas ya, di sini ada CS yang memang mengakumulasi, ada ZP juga akumulasi. Tapi hati-hati teman-teman, di sini ada distribusi dari AK. Nah, waspada ya, karena apa? Di sini AK sudah punya barang di bawah dan hari ini profit taking. Nah, ini wajar-wajar saja nih karena memang hari ini sudah naik tinggi, tinggal metik hasilnya saja. Jadi esok hari kalaupun ada koreksian, jangan teman-teman langsung langsung panik ya. Ini wajar saja karena memang ini kan sudah naik ya, sudah naik beberapa hari. Tapi koreksiannya pun kita lihat kalau dia sandalnya masih wajar ya, koreksiannya ke support dari 9.200 ya, ini masih wajar-wajar saja. Yang penting satu di atas 9.000 ya, ini untuk saham BCA. Berikutnya saya akan bahas dari BBRI. BBRI juga sudah dibahas ya di video sebelumnya, bahkan ini sudah bolak-balik ya secara fundamental harga wajarnya ini sudah tepat juga ya, ini di area 4.900 sekian ya, dan di sini hari ini menyentuh area level tertingginya di 4.980. Pertanyaannya apakah bisa breakout atau tidak? Nah, kita lihat di sini dari RSI di sini cukup bagus ya di area 71 dan ini potensinya kalau memang dia lanjut naik ya, ini potensinya kemana? Nah, kalau kita lihat di sini potensinya kita lihat terlebih dahulu dari monthly-nya. Nah, monthly-nya di sini 3 bulan berturut-turut di sini mengalami kenaikan dan wajar saja kalau memang dia ada koreksi. Nah, koreksinya ini harus normal saja, ini no problem ya. Jadi kalau teman-teman memang punya memang untuk invest jangka panjang ya, ini boleh di hold saja. Nah, potensinya ke area mana? Nah, kita lihat di sini ya, dalam jangka pendek kalau dia berhasil breakout, tentunya kalau berhasil breakout ya teman-teman. Kalau tidak ya ini kita lagi-lagi nanti akan ada koreksian normal. Nah, koreksian normal nggak apa-apa karena apa? Hari ini kan sudah naik tinggi ya. Jadi ini wajar-wajar saja. Nah, yang penting dia masih bertahan di atas area MA20. MA20 di mana? Di area 4.700-an kurang lebihnya di area sini. Jadi secara teknikal supportnya ini di area 4.870, 4.700 di area sini. Supportnya di sini sekitar sini ya. Dan untuk area level resistennya potensinya di area 5.100 sampai di 5.200. Ini untuk jangka menengah tentunya. Apakah dicapai dalam 1 hari, 2 hari? Nah, kita lihat lagi di sini. Dari Bandarik juga di sini cukup oke. RSI-nya nih yang menarik ya di sini, apalagi kalau esok hari ini seandainya ada koreksi ya. Koreksi di sini membentuk inside bear pattern, kemudian dia terus saja di area sini ya. Ini cukup oke juga nanti kalau dia ada koreksi. Tapi teman-teman, ini wajib ada koreksian sebenarnya. Kenapa? Karena memang ini
beberapa hari ya, kita hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 kurang lebih candlenya ini sudah mengalami kenaikan. Asing juga sudah memborong terus. Jadi wajar adanya koreksian, wajar-wajar saja. Nah, kita lihat di sini dari data broker summary ya, hari ini BBRI hari ini ya terlihat jelas diakumulasi masih dari tanggal 22 ya bulan 11 sampai tanggal 30 ini diakum terus. Asing ini masuk terus, terlihat jelas datanya di sini ya. Dan hari ini ada akumulasi dari ZP terlihat jelas ya. Jadi intinya BRI masih cukup strong untuk melanjutkan kenaikan, masih ada. Namun kalau ada koreksi normal-normal saja ya, karena apa? Sudah naik tinggi ya. Ini untuk saham Bank BBRI. Nah, kita lihat untuk BBNI potensinya gimana? BBNI, wah ini sudah dibahas berulang kali juga ya, yang teman-teman memang mau masuk BBNI ini boleh-boleh saja. Karena apa? Ini sudah dibahas berulang kali di grup juga ya. Di sini terlihat jelas ya BBNI ini. Nah ini dia. Jangka menengah ini boleh beli jika bertahan di area 9100 membentuk bullish flag. Potensi resist 9550 jika BO 9900, next 10200 sampai 10400. Nah, hari ini dia ke area 9900, ditutupnya pas sekali di level high-nya. Pertanyaannya apakah dia sanggup untuk breakout atau enggak? Nah, kan seperti itu. Nah, secara teknikal dia sudah membentuk bullish flag seperti ini. Tinggal ini aja, tinggal menguji area level resist di 9900. Nah, potensi level resist berikutnya itu kan ada di area sini. Sebenarnya kalau diukur dari panjangnya ini, panjangnya tiang ya, di area 10.570 ya, kurang lebihnya di area sinian ya. Nah, ini masih bisa nih, potensinya masih ada. Tapi ini ya, saya sudah tuliskan juga ya, potensi ke 10.200 sampai 10.400. Nah, jadi kita gunakan angka tersebut ya. Ini di area sini terlebih dahulu. Range-nya sampai di 10.500 ya, atau 10.400-an kalau diambil dari tiangnya di area sini ya. Nah, namun ini kalau esok hari ada koreksi normal ya, koreksi normal saja. Karena apa? Dia sudah naik tinggi selama berapa hari ya, berturut-turut dia sudah naik tinggi. Dan ini hari ini karena ada rebalancing juga, ini potensinya masih cukup ada. Nah, intinya BNI masih cukup bagus. Yang punya jangka menengah, jangka panjang ini boleh hold. Dan untuk invest ini masih cukup bagus. Dan jangka pendek yang memang mau jualan sebenarnya masih boleh ya, jualan silakan. Nah, dari volumenya hari ini juga di atas rata-rata. Dari RSI-nya juga di sini cukup bagus di 75. Bandarwik yang menarik di sini ada kenaikan. Dan untuk broker summary kita lihat hari ini dari saham BBNI, hari ini ada asing 358 miliar hari ini. Selama berapa hari ini ya, dari sejak tanggal 22 ini sampai hari ini masih diakumulasi oleh asing. Meskipun di tanggal 25-nya di sini ada net sell ya, di sini ini tidak terlalu signifikan atau kecil ya. Dan hari ini masih ada akumulasi dari ZP, kemudian BK juga hari ini ada akumulasi ya. Nah, ini untuk saham BNI. Nah, ini berikutnya ada saham Bank Mandiri. Bank Mandiri kita lihat juga hari ini asing hari ini ada masuk juga ya, kalau teman-teman lihat. Dan hari ini saya akan bahas terlebih dahulu di sini secara teknikal. Nah, pertanyaannya sampai mana ya untuk saham Bank Mandiri, apakah masih bagus atau enggak ya? Kalau terlihat di sini Bank Mandiri ya, di area sini ini ya, ini masih di area reference resistennya. Saya coba pakai yang garis oranye ya, ini saya tandai terlebih dahulu ya. Nah, kalau hari ini teman-teman lihat ya, Bank Mandiri dia naik 1,9%, ditutup di 10.525. Nah, dia tidak breakout dari 10.600, gagal breakout. Dan ini potensinya gimana? Apakah memang masih kuat atau enggak? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Kalau dilihat di sini, jika dia false breakout seperti ini adanya tandanya koreksian esok hari ini bisa memungkinkan sampai di 10.172. Nah, ini atau di 10.170 ini masih di area support. Jadi teman-teman catat ya, supportnya saat ini gunakan di MA20 yaitu di 10.172, resistennya di 10.600. Kalau dia breakout dari 10.600, potensinya kemana? Potensi level resisten selanjutnya adalah di area 10.900-an kurang lebihnya. Ini by technical. Namun secara fundamental juga dia cukup bagus, namun valuasinya memang masih cukup tinggi. Dari RSI 63, Bandarwik di sini
ada masuk juga. Intinya kalau esok hari ada koreksian wajar karena memang sudah naik tinggi juga. Nah, kalau dia breakout dari 10.600 ini cakep juga ya ke area sini ya, di area 10.900-an kurang lebihnya. Nah, dari Bandar Week itu terlihat juga, dan kita lihat di sini dari broker summary-nya hari ini, asing hari ini masih ada net buy ya. Ini 2 hari berturut-turut adanya net buy. Ini beberapa hari kan net sell terus. Di sini hari ini ada net buy. Nah, ini ada akumulasi dari BK, kemudian ada dari ZP, CS juga ada akumulasi, AK juga ada akumulasi. Meskipun di sini AK ada buangan ya. Nah, PD di sini ada keluar juga. Nah, ini biasanya yang PD ini profit taking, hanya apa? Hanya sekedar cuan bungkus saja nih untuk PD ya. Nah, ini bisa ditransaksikan juga nih untuk esok hari kalau dia breakout ya. Intinya BMRI masih cukup bagus, namun secara teknikal dia harus ada koreksi juga ya. Kalau dia nggak tembus di area 10.600. Berikutnya ada BBTN. BBTN kita lihat di sini hari ini BTN naik ya, naik 0,7% aja. Memang ini masih di dalam area sideways. Sideways-nya terlihat jelas di sini ya. Dia masih sideways seperti ini dan cenderung kurang begitu aktif hari ini. Yang lainnya kan bank konvensionalnya hari ini aktif, Big Bank-nya, tapi dia tidak terlalu aktif. Nah, resistennya sampai mana? Resisten di area 1550. Kalau dia belum tembus ya, ya ini masih aja di area sini ya. Potensinya masih di area 1.500 ya, 1.500 ya, sampai di 1.530-an ya, kurang lebihnya di area range ini terlebih dahulu. Namun kalau dia breakout dari 1550, potensi jangka pendek di 1575. Nah, ini BTN ya. Dari volume juga hari ini dia cukup tinggi juga hari ini. Nah, kalau saya lihat apakah hari ini ada akumulasi atau enggak, terlihat jelas di sini ada yang memang mengakumulasi ya di sini. Hijau ini, dan terlihat juga dari daily memang naiknya tidak terlalu tinggi juga. Nah, kita lihat di sini BBTN hari ini ada, wah ternyata net sell teman-teman ya. Ini perlu diperhatikan juga atau diwaspadainya. Yang menarik adalah Big Bang-nya sebenarnya, dan hari ini ada distribusi dari LG juga ya. Di sini ada CC juga ada distribusi. Jadi tetap ya, kita lihat yang lebih menarik adalah konvensionalnya dari Big Bang-nya. Nah, ini untuk BTN. Berikutnya ada saham yang lainnya yang menarik adalah Unilever. Unilever hari ini dia naik 2,1% dan ditutup di area 4.800. Pertanyaannya sampai mana? Apakah bisa naik lagi atau tidak? Nah, ini kan teman-teman pasti ingin tahu ya. Kalau teman-teman lihat di sini, saya bahas di area menu 10, dia breakout dari fraktal dan ini cakep ya, potensi masih bisa naik, masih bisa. Nah, untuk jangka pendek kemana? Kalau teman-teman memang punya ya untuk investasi jangka menengah, ini masih boleh di hold, masih saja sebenarnya. Karena apa? Ini masih cukup oke juga. Nah, dalam jangka pendek potensi resistennya di area 4.900 ini harus ditembus terlebih dahulu sebelum dia nanti ada tutup gap. Nah, ini kan sebenarnya di sini ada gap ya. Dia perlahan dia nutup gap sampai di area sini ya. Saya akan gambar. Nah, di area 4980. Nah, sejauh ini untuk Unilever ini masih cukup oke lah. Karena apa? Dia juga breakout dari MA 60-nya di area sini, dan untuk RSI-nya juga dia lebih menanjak atas, dan potensinya ini masih akan menanjak ya. Bandar Week juga masih cukup oke. Kalaupun ada koreksian wajar ke area 4.700 ya sampai 4.660-an ya di area sini. Selama dia masih bertahan ya, di area support, di area supportnya itu di area 4.550 ya. Ini dia tidak breakdown aja dari sini ya. Ini masih cukup oke ya. Dia berusaha untuk keluar atau berusaha untuk lanjut naik kembali. Nah, Unilever gimana hari ini? Dari broker summary hari ini ada transaksi yaitu dari asing 111 miliar, dan hari ini ada akumulasi dari ZP, YU, AK. Nah, ini terlihat juga cukup bagus juga ya. Ini boleh di hold yang punya. Yang belum punya gimana? Yang belum punya ini boleh pantau dan boleh masih masuk, ini boleh-boleh saja. Yang penting tahu ya support bawahnya ada di mana, dan untuk resistennya ya di area sini ya, sekitar di area sini sebelum dia bisa lanjut naik ke atas. Nah, ini untuk saham Unilever. Nah, kita lihat di sini yang masih menarik adalah saham Saratoga. Saratoga hari ini
dia naik 1,1% meskipun tidak terlalu tinggi, tapi ini dalam jangka pendek dia memang masih uptrend ya. Uptrend terlihat jelas dari garis trennya di area sini. Dari stokastik di sini dia golden cross hari ini dan dia masih melanjutkan kenaikan. Potensi resistnya di 2710 sampai di 2840 ya. Kalau dia breakout dari 2740 dia breakout ya, potensi ke area sini. Supportnya ada di mana? Supportnya teman-teman ambil dari 2530. Nah, ini untuk Saratoga potensinya masih ada ya. Dan ini Saratoga hari ini gimana? Dari asing sendiri hari ini ada net buy ya. 2 hari dialami ini oleh Saratoga, ini ada net buy. Dan untuk akumulasi dari broker ada ZP, ada BK juga di sini ada masuk. Meskipun BK di sini jualan, tapi di sini ada yang masuk juga. Nah, ini untuk saham Saratoga ya. Ini masih menarik sebenarnya untuk saham Saratoga dalam jangka pendek, tapi gerakannya memang nggak terlalu cepat-cepat amat, nggak terlalu liar ya seperti saham-saham lainnya yang memang mungkin hari ini di atas 2-3%. Nah, ini untuk saham Saratoga. Berikutnya ada saham Telkom ya. Telkom gimana? Nah, Telkom hari ini mengalami rebound ya, rebound di area 4040 ya. Hari ini Telkom memang masih dalam range-nya range sideways. Bukan range sideways sih, tapi dia masih downtrend dan di sini masih ada di fase satunya. Fase 1 seperti ini kalau memang teman-teman bisa pantau ya, ini boleh-boleh saja nih. Dan untuk Telkom sendiri kalau memang dia breakout dari 4050 potensi ke 4080 sampai 4190. Nah, ini Telkom memang kan ada berita atau sentimen yang kurang bagus karena apa? Karena kan dia investasi di saham Gojek. Ya, Gojek kan kita tahu ya dia membentuk lower all time low-nya yang terbaru ya. Ini saya coba lihat di sini Goto dia membentuk terus low-nya sampai di 151 ya. Ini berpengaruh juga nih terhadap saham Telkom, kemudian ASII yang mungkin teman-teman juga sudah punya ya. Intinya adalah kalau teman-teman memang mau cicil investasi jangka panjang, menengah panjang, ini boleh diperhatikan ya. Ini cicil beli, jangan porsinya jangan terlalu besar terlebih dahulu ya. Bisa 7-8% terlebih dahulu untuk masuk atau 5% terlebih dahulu untuk masuk ya, ini boleh-boleh saja. Dari RSI juga di sini 41 yang memang belum terlalu strong untuk naik. Bandarwik di sini ada naik dan transaksi hari ini kita lihat ya didominasi oleh siapa hari ini? Ya, ternyata asing di sini net buy 127 miliar. Tapi di sini kan asing ini sudah keluar terus ya, bahkan ini dari tanggal 2 ini 1 bulan pure ya, di bulan November ini didominasi asing yang memang terus net sell terus. Nah, hari ini ada CS yang memang masuk, tapi AK juga di sini ada distribusi dan ini hati-hati teman-teman ya. Jadi gerakannya mungkin akan lebih cenderung sideways terlebih dahulu di area bawah di area sini ya. Nah, ini untuk saham Telkom. Berikutnya ada saham PNLF. PNLF juga ini cakep ya, hari ini dia mantul atau rebound dari area supportnya. Supportnya ada di mana? Supportnya ada di area 426 yang hari ini dia mantul. Lah, potensinya gimana? Potensi untuk saham PNLF ya, kita lihat di sini dia potensinya bisa membentuk double bottom dan ini masih jauh ya resistennya, yaitu di area sini 525 ya, 545 maksud saya ya, di 500 sampai 545 ini potensi jangka pendek. Kalau dia breakout lebih cakep lagi potensinya, nanti dia bentuk double bottom ya, double bottom seperti ini. Nah, kita lihat ya, dia potensi kayak gini. Dan untuk teman-teman yang memang mau ya, ini boleh nih dipantau esok hari, ini masih bisa ya. Ini kalau memang dia terus lanjut naik ya, potensi level resistennya di 54. Kalau dia breakout dari 545, potensi masih bisa melanjutkan kenaikan ke atas. Dari RSI di sini juga dia mantul di sini, dan untuk volume juga di atas rata-rata. Hari ini Bandarwik juga masih masuk. Dan PNLF gimana hari ini? Dari asing net sell memang 11 miliar, namun ini masih ada net buy dari asing beberapa hari lalu. Nah, intinya hari ini PNLF ini masih cakep untuk tradingan saja, dan ada akumulasi dari ZP, ada AZ juga ada akumulasi ya. Nah, ini untuk saham PNLF.